Warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hantu menyeramkan. Jadi kita akan kasih tahu beberapa tempat terseram di Makassar. Iya, Menurut Google. betul. Karena kita sudah searching, ternyata Makassar ini menyimpan banyak hal-hal mistis. Betul sekali. Tapi sebelumnya kau perkenalkan dulu dirimu dong. Kan saya biasanya sama Alba. Saya gantinya Alba. Berhubung Alba akan menjadi Ya, jadi sekarang kita akan Karena kita tidak bisa keluar-keluar, jadi untuk yang berbau mirror ini, kita kita akan lebih ke cerita-cerita. cerita saja. Tempat-tempat yang horor yang ada di Makassar, kalian nanti datangi sendiri saja. Untuk membuktikannya. Pertama ada di Benteng Fort Rotterdam. Ini tempat horor yang ada di Makassar. Salah satu tempat horor yang ada di Makassar. Apa yang kasih horor ini Benteng Fort Rotterdam? Karena ini kan benteng-benteng peninggalan zaman kolonial Belanda. Oh iya. Berarti Jelas lah kalau jelas peninggalan. lah kalau pasti banyak orang-orang yang sudah mati mungkin di situ. Iya. Tempat ini ada di sekitar pantai di Jalan Fort Rotterdam. Jalan apa namanya? Jalan Nusantara. Iya, bukan. Jalan penghibur. Yaps, betul. Dia ada di sekitar pantai. Cuma ini dari kalau siang saja, siang kan rame, sore. Malam juga rame sebenarnya. Kalau ada acara. Kalau ada acara, tapi kalau tidak ada acara, rame tuh sih. Banyak tuh orang suka Tidak berkumpul di situ. Sampai ada batas waktunya di situ kayaknya. Oh iya. Sampai jam 8 begitu, jam 9. Setelah itu ditutup. Sedangkan siang saja kalau datang ke situ jalan-jalan sendirian keliling, itu nuansa horornya sudah terasa. Masa? Betul sekali. Situ kayak kalau di tempat-tempat sepi kayak ada yang awasi kayak begitu. Itu kayak penjaganya kayaknya awasi ulang. Sudah bayar tadi ini. Pasti tidak lucu kan? Foto-foto juga yang lucu nah itu. Yang serius aja orang. Pokoknya enggak ada yang lucu di sini. Yang serius semua ambil. Jadi kalau jalan ke sendiri keliling kayak dilihat-lihat setiap sudutnya ini di Benteng Rotterdam. Yang sudut-sudut gelap biasa kalau malam tuh biasa dirasa kayak ada yang lihat-lihat. Iya, atau ada kayak ada yang ikuti kayak begitu. Ah. Ada biasa yang perasaan kalau jalan ada ikuti kayak ini. Ah. Begitu kalau jalan ke situ. Itu siang, malam apalagi kalau malam lebih menyeramkan lagi. Deh, siang saja kayak ada yang memperhatikan gitu. Apalagi kalau malam. Karena kan di situ juga enggak terlalu terang lampunya toh. Iya. Ada aja lampu utamanya yang di tengah, tapi kalau yang di sudut-sudut itu biasa kayak gelap kayak memang sudut-sudutnya Benteng Rotterdam toh, apalagi kalau mau ke WC. Iya, serem sekali. Ada sumur-sumur tua di situ yang sudah ditutup kan sama apa besi-besi jaring-jaring begitu. Dan katanya di situ ada Sumiati. Kan ini Sumiati urban legend yang paling terkenal di Makassar. Oh, Sumiati. Sumiati. Yang ini yang hantu perempuan toh. Ya, yang kuntilanak merah apa begitu. Kuntilanak merah. Dia sering ada di situ. Sering ganggu pengunjung yang katanya pakai baju merah. Hah? Ganggu pengunjung pakai baju merah. Iya. Tapi kalau saya pernah nonton filmnya Sumiati, dia katanya kalau ketemu sama orang baik, dia pakai baju putih. Oh, Kalau iya. ketemu sama orang jahat, dia pakai baju tentara. Pernah aku dengar juga begitu. Serius kan? Gitu. Namanya saya urban legend Sumiati. Iya. Begitu cocok nih, seperti diceritain ku dengar. Kalau ketemu sama orang baik Baju putih. pakai baju putih. Kalau orang jahat baju merah. Baju merah. Cuma enggak tahu Ki, kalau dari jauh, baik ini orang atau tidak. Nanti kalau pakai baju. Jadi yang pertama itu tadi di Benteng Fort Rotterdam di sekitaran pantai. Itu tempat wisata juga, tempat jalan-jalan. Cuma Iya. kalau malam ditutup mungkin karena angker suasananya juga kan begitu. Kalau ada acara musik malam-malam di situ ada festival apa acara di dalam, bisa jalan-jalan masuk ke dalam malam-malam terus lihat di sekitar. Seram sekali memang. Apalagi yang enggak kena sorot lampu kan. Iya, yang sudut-sudut ini toh, sudut-sudut gelap toh. Sudut gelap itu di situ. Seram sekali. Auranya memang jelas lah kalau aura-aura Iya, tempat seram. badminton dirasa-rasa apa ya kalau sendiri jadi jalan toh. Iya. Kayak
Karena banyak pengakuan bilang muncul tentara biasa kayak bayang-bayangan tentara Belanda begitu zaman dulu. Oke, next ada di tempat kedua Rumah Karunrung. Kau pernah dengerin Rumah Karunrung? Enggak. Ada Rumah Karunrung. Ini Rumah Karunrung di Jalan Karunrung. Iyalah. Masa iya, Jalan Karunrung. Enggak usah disambung. Kira kan saya tahu nama yang punya rumah Haji Karunrung kan dari tahu. Jadi mengadang-adang gitu, Bos. Rumah Karunrung. Ini urban legend yang lumayan lama juga cerita kisah horor yang lama gitu. Iya. Karena Apa yang kasih mistis ini Rumah Karunrung? ini ceritanya yang beredar satu keluarga dibunuh karena kayaknya orang mau mencuri di dalam situ, mau merampok. Jadi satu keluarga dibunuh, terus dibuang ke dalam sumur. Oh, jadi di dalam rumah itu ada sumur. Ada sumur. Nah, semua satu keluarga itu dibuang semua di situ. Dibuang semua ke dalam sumur situ. Makanya Seram. tidak pernah ada orang yang mau beli ini rumah, terbengkalai terus. Jadi kan dulu sebelum dibangun sekolah kayaknya di sampingnya ini rumah itu lapangan. Jadi kalau Lapangan apa ini? lapangan bola. Oh. Kau kira lapangan kerja di situ orang antri. Selalu saja kau makan belok karena kita mencoba untuk serius. Nggak apa-apa. Lanjut saja. Jadi di sampingnya ini rumah dulu sebelum jadi sekolah asrama atau sekolah sekarang di situ. Itu lapangan setiap sore anak-anak di situ main bola, anak-anak sekitar situ kan. Jadi kalau main bola terus tidak sengaja bolanya dia tendang masuk ke dalam rumah, tidak mau diambil. Mending pulang atau beli baru begitu. Wah. Karena banyak mungkin yang sudah tendang bola terus biasanya kudu ambil bola Iya, di situ. tidak Pas pergi menambil iya, tuh, ada kejadian kayak ada ngeliat mengintip di jendela yang begitu tuh pasti tidak terurus sekali nih rumahnya. Cuma anehnya kalau banyak biasa begitu yang kayak supir taksi, cerita-cerita di sekitar situ yang beredar, supir taksi, penjual ikan, selalu ada yang kalau malam nantar ke situ, dia lihat ini rumahnya kayak baik-baik utuh, kayak menyala lampunya normal kayak jadi ada penghuninya. Iya. Tapi turun dia bilang tunggu saya ambil dulu uang di dalam. Menunggu ini supir taksi berjam-jam tidak ada keluar. Orang-orang sekitar situ bertanya bilang apa ditunggu, bilang ada antar penumpang ambil uang. Nah bilang lama tidak ditinggali itu rumah bertahun-tahun baru sadar di situ. Penjual ikan juga begitu, dibeli ikannya. Dan tunggu dulu di Iya begitu. Dia lihat utuh di rumahnya. Tapi tidak ada lagi keluar-keluar. Begitu rata-rata cerita yang beredar di sini di Rumah Karunrung. Nah, masuk saya itu yang penjual ikan. Enggak pernah kami lewat di situ. Tidak, masa Di mana aku sering menjual? masa tidak disadari siapa tuh di rumah ada tembok bolong tuh tumbuh segini orang ke lorong belakang. Aduh. Tadi lurus. Lama kesesat napas ini. Tahan itu loh. Paling di kolom komentar apa ini enggak lucu. Makanya jangan aku melucu. Tidak Sorry. Jadi penjual ikan kayak begitu dia tunggui, tidak ada tetangganya lagi yang tanya bilang. Tapi pernah Kak dengar cerita yang mirip-mirip kayak begini. Jadi tapi ceritanya ini bukan dibilang rumah yang sepi, atau ada anaknya yang meninggal. Anaknya yang meninggal. Jadi ini anak pulang naik taksi, terus dia bilang, tunggu dulu, masuk ambil uangku. Tapi tidak keluar anaknya, mamanya pengen keluar. Yang kasih bilang memang anak itu selalu bikin susah. Nah, penasaran ini supir taksi bilang maksudnya apa? Nah, jadi itu anakku sebenarnya lama meninggal, begitu. Mirip-mirip cuma beda versinya. Rata-rata begitu nih kalau cerita-cerita masyarakat yang beredar. Cuma beberapa tahun terakhir ini rumah ada yang tinggali. Oh, ada yang tinggali. Sudah jadi toko itu rumahnya, jadi warung-warung begitu. Warung apa? Warung-warung jual-jual, warung apa kelontong yang jual macam-macam begitu. Gade-gade gitu. Ya gade-gade begitu. Ada juga dia jual bola plastik. Jadi hasil bola yang masuk anak-anak sebelumnya. Udah kumpul gimana? Bagus kayaknya nyoli-nyoli. Cuci kapan dulu. Tapi jadi ini rumahnya sekarang sudah jadi warung tulan. Iya, jadi warung. Ada yang tinggal sudah berapa tahun karena mungkin. Tapi selama menjual itu tidak pernah ada kejadian-kejadian gitu lah. Tidak pernah ada kejadian begitu lagi. Tidak pernah ada gangguan apa. Tapi selain Rumah Karunrung di Goa kan juga ada di dekat kos ini ya. Iya, ada yang Rumah kuning. Yang pernah kita datangi tuh. Pernah kita datangi yang ada pernah album makan nasi kuning di situ. Dan malam itu ada kucing ditabrak. Betul sekali. Di depan rumah itu. Bersamaan dengan kita ambil video itu ada teman kita di kantor polisi. Dibanding Rumah Kuning lebih seram gitu.
Aduh, sorry. Aduh. Iya, ada juga di Rumah Kuning. Ada Rumah Kuning. Kalau di gua Rumah Kuning. Ya, kalau di gua Rumah Kuning. Cuma kalau rumah-rumah yang tua yang sudah lama ditinggali begitu, orang selalu bikin cerita seram. Padahal kalau datang ke di situ tidak ada di seram-seramnya. Cuma karena cerita yang beredar di orang-orang tuh di masyarakat situ yang bilang seram ki ini rumah. Jadi terdoktrin mikir percaya mikir. Ya, jadi setiap orang yang lewat ke di situ walaupun tidak maksudnya tidak percaya sama yang begitu tuh, tapi karena pernah dengar ceritanya orang bilang seram ki ini bakal tersugesti ki bilang, nanti ada yang muncul. Iya, jadi ada kebimbangan ada betul ini mulai ada rasa-rasa yang melihat. Saya saja kalau pulang tuh lewat situ sembarang ku bikin menyanyi apa tuh supaya karena terlanjur ku dengar cerita orang, apalagi dulu kan sempat viral tuh. Iya, sempat viral di sosial media bilang seram ki, jadi saya selalu ini. Dari SMA aja memang di situ sih. Sejak SMA serius itu Rumah Kuning sejak SMA, Kak. Karena ada temanku dulu tinggal di depan, bilang kalau pulang saja jam 8 malam, tanya hati-hati kalau lewat di situ di depan Rumah Kuning pembelokan, karena biasa beda yang ada penampakan kan. Sebelum kayak sekarang banyak pohon-pohon bambu dulu di situ. Banyak penampakan apa, tapi dulu was-was, cuma makin lama penasaran ki. Pas setelah didatangi ternyata tidak ada apa-apa di situ. Jadi dulu dia was-was, sekarang karena enggak terlalu jadi sau-sau. Itu tempat kita tadi di gedung RRI. Dan yang keempat yang paling seram itu, ini yang paling keras sekali memang orang Makassar percayai. Di Karebosi, makam Tujua kalau tidak salah, apa namanya? Makam Tujua. Itu Karebosi. Di Karebosi, karena waktu di renovasi apa istilahnya kalau begitu? Diperbaiki. Diperbaiki. Renovasi. Iya. Mau bilang tadi modifikasi. Beda itu. Modifikasi itu bagus sebenarnya. Cuma bagus ki. Waktu direnovasi banyak sekali katanya kejadian-kejadian aneh pas yang dialami sama pekerja-pekerja ini di situ. Kayak misalkan apa itu? Ada ular kali dia di situ, ada pekerjaan yang kesurupan. Gitu. Jadi dulu kalau tidak salah ada isunya mau dipindahkan ini makam. Jadi sebenarnya ini makam Tujua yang orang-orang berpengaruh, orang-orang besar di Makassar. Kayak makam pahlawan begitu dia. Cuma ini untuk lokal Makassar kayaknya ini pahlawan lokal Makassar. Kayak petinggi-petinggi begitu. Orang yang sangat dihormati lah di Makassar. Karaeng Makassar misalkan. Jadi tetap dia ada di situ, cuma dibatasi, dipagari untuk menghormati kan. Dan masih tetap ada sampai sekarang. Tapi tetap direnovasi. Direnovasi, cuma yang bagian di situ kayaknya tidak diganggu. Oh iya, karena biasanya kalau tempat-tempat yang angker begitu itu kan pas direnovasi memang banyak kejadian begitu, karena mungkin yang penunggunya itu tidak kena izinkan diperbaiki toh. Bahkan pernah ada katanya yang latihan bola di situ, manajer ini tim bola, dan namanya orang latihan jikanya di situ. Ada lihat di lapangan kuda putih. Di lapangan. Di lapangan. Setelah lama dia lihat baru sadar di lapangan jadi puntu. Susah memang kalau nggak mau dikasih melo dia pasti ada naluri untuk membelokkan. Maksudku kenapa nggak sadar aku bilang gini puntu? Karebosi jadi puntu jauh dong itu. Astagfirullah. Kuda dia lihat. Naik kuda. Ya. Jadi ada manajer sepak bola waktu latihan sebelum waktu timnya istirahat kan, dia sendiri di situ di pinggir lapangan, dia lihat ada kuda yang lari-lari di sekitar lapangan. Kuda putih. Cuma menoleh sebentar itu kuda hilang. Kayak ada ngeliat kuda terus sebentar sekali beberapa detik dibalik dan itu kuda. Padahal tidak ada tempat yang bisa menyembunyikan kuda di situ. Dan ada juga pemainnya yang sementara istirahat baring-baring. Baring di dekat lapangan, bangun baru pindah, kayak ada yang kasih pindah begitu. Pemainnya. Jadi banyak kejadian-kejadian mistis memang yang di sekitar tempat situ. Takutnya pas mungkin kejadiannya itu manajernya lagi ada yang ngeliat kuda,
balik sebentar dari itu kuda, balik lagi kok ada pemain naik kuda gitu. Tempat selanjutnya ada di Monumen Westerling Makassar. Di mana itu? Di Jalan Korban 40.000 jiwa. Oh Dekat-dekat iya Sunoko iya, itu. iya. Jadi tempat itu dibangun untuk mengenang orang yang meninggal sebanyak 40.000 jiwa jiwa. yang dibantai sama Kapten Raymond Paul Pierre Westerling. Oke. Jadi di tempat ini katanya kalau malam ada suara-suara begitu, ada kayak banyak suara-suara orang di situ, orang-orang yang menjerit. Menurut orang-orang di sekitar banyak suara orang yang menjerit apa begitu di situ. Iya. Pokoknya Arwah-arwah yang penasaran katanya yang dulu yang 40.000 jiwa iya, itu. kalau didengar gitu sekitar 40.000 orang lah yang menjerit. Kenapa antum bisa tahu? Kan namanya korban 40.000 jiwa tuh. Mungkin saja satu jiwa sudah ada yang meninggal 2 kali. Jadi setiap tanggal 11 Desember masyarakat Sulsel dan Sulbar itu menaikkan bendera setengah tiang untuk mengenang kejadian itu. Bendera merah putih setengah tiang. Iya. Sebagai tanda duka bersedih untuk Iya, mengenang. pasti bendera merah putih lah. Lobet Iya. Makanya ada kelempar. Beberapa tempat ah, angker di Makassar yang kita lihat-lihat di Google. Nanti kalau keadaan sudah mulai membaik, kita akan kembali bereksplorasi dengan hal-hal mistis yang di luar. betul sekali. Kita datangi satu-satu tempatnya untuk buktikan ada betul atau tidak. Karena yang waktu dirawat saja, mau di rumah sakit Pelamunia bilang ada begitu, tidak pernah bisa lihat sendiri ke orang-orang di situ lah. Beberapa orang gitu. Yang cerita. Terima kasih. Nanti kalau belum membaik, kita akan kembali dengan cerita-cerita horor selanjutnya. Tapi mungkin dengan sedikit berbeda dengan yang sekarang. Bisa dengan pengalaman horor anak-anak Ya, yang lain kan. Kita kan setiap orang beda pengalaman horornya. Setiap orang ada saja biasa pengalaman horornya saya pernah. Apa yang pernah dialami begitu. Atau mungkin dia pernah dengar cerita dari orang. Iya. Terima kasih banyak semuanya. Saya Ayat. Saya Alba. Sampai ketemu di mirror selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.